saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Nah, jadi air itu merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena memang dari segi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa lepas dari yang namanya air. Bahkan hampir setiap kegiatan makhluk hidup itu berkaitan dengan air. Oke, ada beberapa jenis pengertian air. Yang pertama itu, air itu merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Kemudian, air itu juga merupakan sumber daya alam yang tidak terbatas, akan tetapi air memiliki sifat alami sebagai pelarut. Nah, yang ketiga itu, air itu merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan. Adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan rasanya itu asin. Yang kedua itu ada air atmosfer atau air meteorologik. Atmosfer ini biasanya sering disebut air hujan, air yang terjadi akibat udara yang disebabkan oleh kotoran industri atau debu. Nah, yang ketiga itu ada air permukaan. Air permukaan ini adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Contohnya itu ada air sungai dan juga air rawa. Nah, yang terakhir itu ada air tanah. Air tanah ini merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Contohnya itu ada air tanah dangkal dan juga ada air tanah dalam dan ada mata air. Sifat-sifat air. Sifat-sifat air itu ada 5. Yang pertama, air yang tenang selalu datar permukaannya. Yang kedua, air memiliki gaya tekanan segala arah. Yang ketiga, air memiliki gaya tekanan ke segala. Air dapat melarutkan zat tertentu. Yang keempat, air memiliki massa jenis 1. Karena setiap satuan sentimeter kubiknya menghasilkan 1 gram atau setiap satuan desimeter kubiknya menghasilkan massa sebesar 1 kilogram. Yang kelima, air dapat berubah wujud akibat pengaruh suhu lingkungannya. Macam-macam air dan kegunaannya. Air sebagai lingkungan hidup. Adaptasi morfologi yaitu adanya penyesuaian bentuk-bentuk tubuh bagian tubuhnya. Yang kedua, adaptasi fisiologis yaitu adanya penyesuaian proses untuk mendapatkan hidup pada makhluk hidup itu. Terus yang ketiga, adaptasi tingkah laku yaitu adanya penyesuaian perilaku hewan-hewan yang hidup di air. Terus air untuk kebutuhan hidup. Itu terdapat 3. Melarutkan zat-zat makanan atau nutrisi agar mudah dicerna oleh enzim-enzim sehingga mudah diserap oleh dinding ususnya. Yang kedua, mempertahankan suhu tubuh agar relatif tetap. Yang ketiga, air sebagai pengisi cairan. Selanjutnya itu pencemaran air. Definisi pencemaran air. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20/1990 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air didefinisikan sebagai pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Terus penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air itu di sini ada 2. Yang pertama, sumber kontaminan langsung, efluen yang keluar industri, TPA atau sampah, rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua, sumber tak langsung, kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman dan pertanian. Ya, selanjutnya itu ada dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dan yang keempat itu dampak terhadap estetika lingkungan. Penanggulangan
bencana air. Yang pertama, penanggulangan bencana air berdasarkan hukum Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pasal 1 butir 9 adalah ukuran batas atau kadar makhluk zat, energi, atau komponen atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya di dalam air. Yang selanjutnya itu penanggulangan secara teknis dan non-teknis. Secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan perundang-undangan yang merencanakan, mengatur, mengawasi segala bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran lagi. Yang selanjutnya itu ada teknis yang bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangnya. Misalnya dengan mengubah proses pengelolaan atau penambahan alat bantu untuk mengurangi pencemaran. Yang selanjutnya itu penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini ada dua cara, yaitu dengan cara pembuatan kolam stabilisasi dan yang kedua itu instalasi pengolahan limbah air. Pengolahan ekskreta. Pengolahan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Menurut Christina, bahwa cara mengenangi limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Yang pertama itu recycle atau pendaur ulangan. Proses recycle misalnya untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Oke, selanjutnya ada reuse atau penggunaan ulang. Proses reuse ini dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang, misalnya botol bekas sirup yang dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Nah, yang ketiga itu ada reduce. Reduce itu adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya itu jika kita berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah itu membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya akan dibuang saja. Nah, yang keempat itu ada repair atau artinya itu melakukan pemeliharaan. Contohnya itu membuang sampah tidak sembarangan, itu pada tempatnya, terutama membuang sampah di perairan.